Salam Pramuka. Halo anak-anak nanda-nanda, berjumpa lagi dengan Yanda Awang. Pada hari ini kita akan belajar mengenai salam pramuka. Tadi Yanda sudah menyampaikan ya salam pramuka, tapi bagaimana cara memberikan salam pramuka yang benar dan bagaimana cara menjawab salam pramuka yang benar. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama ya bagaimana cara memberikan salam pramuka dan jenis-jenis salam pramuka. Siap untuk belajar anak-anak, nanda-nanda? Siap ya? Yuk kita akan belajar mengenai salam pramuka. Salam itu apa sih? Salam adalah suatu perwujudan dari penghargaan seseorang kepada orang lain. Jadi sebetulnya salam ini sebetulnya adalah sebuah penghargaan, penghormatan bagi orang lain. Ya. Atas dasar susila yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Jadi salam yang kita lakukan ini sebetulnya sudah dimodifikasi sesuai dengan kepribadian oleh bangsa Indonesia. Anak-anak, yuk kita belajar bagaimana cara memberikan salam. Gerakan pramuka. Salam di gerakan pramuka itu ada 3 macam. Pertama adalah salam biasa. Yang kedua adalah salam hormat. Yang ketiga adalah salam janji. Ternyata berbeda ya. Ada 3 ternyata, tidak hanya 1. Ada salam biasa, salam hormat, dan salam janji. Apakah perbedaannya antara salam biasa, salam hormat, dan salam janji? Kita akan belajar bersama-sama. Pertama adalah salam biasa. Salam biasa ini adalah salam yang diberikan kepada sesama anggota pramuka. Yanda anggota pramuka, anak-anak anggota pramuka, atau sesama anak-anak siaga. Masing-masing anak siaga saling memberikan hormat atau saling memberikan salam. Ini dinamakan salam biasa. Bagaimana cara memberikannya? Memberikannya adalah anak-anak berdiri dengan posisi siap menghadap kepada orang yang diberikan salam. Selanjutnya tangannya rapat seperti ini ya, berada di pelipis atau dahi. Rapat seperti ini, telapak tangannya tidak terlihat, dan memberikan ucapan salam pramuka. Ketika yang diberikan salam atau diberikan penghormatan ini membalas, maka yang membalas pun akan berdiri tegap menghadap orang yang memberikan salam tadi. Lalu akan membalasnya dengan ucapan salam. Bisa anak-anak? Kita praktekkan ya. Yanda akan di sini akan memberikan salam. Anak-anak silahkan memberikan salam. Kita coba. Salam pramuka. Oke, sudah tahu ya bagaimana cara memberikannya dan kapan anak-anak akan menurunkan tangannya adalah ketika yang memberikan salam ini turun, sehingga ketika Yanda Awang tangannya di sini ketika memberikan salam belum turun, anak-anak jangan menurunkan tangan terlebih dahulu. Coba kita sekali lagi untuk memberikan salam pramuka. Salam pramuka. Sudah tahu ya caranya ya, cara memberikan salam biasa. Salam biasa sudah kita praktekkan dan sudah tahu bagaimana tata cara melaksanakannya. Yang kedua adalah salam hormat. Salam hormat ini adalah salam yang diberikan kepada seseorang atau sesuatu yang kedudukannya lebih tinggi. Apakah sesuatu itu dan siapakah seseorang itu? Kita akan ulas satu persatu. Ya, pertama salam hormat akan diberikan kepada
bendera kebangsaan ketika ada di dalam sebuah upacara. Jadi ketika dalam rangkaian upacara, bendera itu ada menaikkan bendera kebangsaan sang merah putih, maka seorang anggota pramuka wajib memberikan penghormatan. Tata caranya seperti tadi adalah ketika memberikan salam biasa. Dengan posisi siap, anak-anak menghadap tiang tempat mengibarkan bendera sang merah putih. Lalu ketika diberikan aba-aba, ada aba-aba dari pemimpin upacara, maka anak-anak wajib memberikan penghormatan. Misalkan seperti ini, kepada sang merah putih, hormat, gerak, langsung akan memberikan penghormatan. Sampai kapan? Sampai pemimpin upacara memberikan penghormatan untuk tegak kembali. Tegak, gerak, baru turun secara serempak. Itu adalah salam hormat. Pertama adalah kepada bendera kebangsaan Indonesia. Yang kedua adalah ketika ada jenazah yang lewat atau akan ada jenazah yang akan dimakamkan. Jadi ada jenazah yang lewat, ada jenazah yang akan dimakamkan, maka kita juga akan memberikan penghormatan. Contoh, kepada jenazah siapa? Akan kepada jenazah, hormat, gerak, tegak, gerak. Siapa lagi yang diberikan salam hormat? Ada kepala negara. Siapa? Presiden, wakil presiden, panglima tinggi, kapolri, duta besar, para menteri, atau pejabat lainnya. Jadi ketika ada pejabat, ada presiden yang lewat, kita akan memberikan salam hormat. Posisinya seperti tadi ya. Ya, yang kedua adalah ketika diperdengarkan lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan apa ya? Indonesia Raya. Jadi ketika dinyanyikan lagu Indonesia Raya, kita posisinya adalah siap mendengarkan dengan salam hormat. Lalu, bagaimana salam hormat ketika menggunakan tongkat? Ketika kita menggunakan tongkat seperti ini, salam hormat dilaksanakan posisinya menjadi seperti ini. Contoh, kepada sang merah putih, hormat, gerak, 1, 2. Tegak, gerak, 1, 2. Berbeda ya dengan yang salam biasa. Kalau salam biasa, ketika kita memberikan salam biasa menggunakan tongkat, cukup tangannya seperti ini ya, di dada, tongkatnya diangkat. Ini kalau salam biasa. Contoh, salam pramuka, salam. Namun ketika salam hormat, salamnya menjadi seperti ini. Contoh, kepada Presiden Indonesia, hormat, gerak, 1, 2. Tegak, gerak, 1, 2. Jadi ini kalau anak-anak nanti ketika penggalang menggunakan tongkat. Jadi berbeda cara pelaksanaannya. Oke. Salam pun berbeda manakala kita sedang menggunakan topi atau penutup kepala yang lain. Ya, kalau menggunakan tutup kepala bagaimana? Tutup kepala misalkan Yanda akan mengganti penutup kepala Yanda menggunakan topi pet seperti ini. Ya, di sini ada ujungnya ya. Ada bagiannya di sini. Maka ujung tangannya tidak di dahi tapi ada di ujung topi seperti ini. Contoh, kepada sang merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak. Nah, jadi ada perbedaan ketika kita tidak menggunakan topi, menggunakan peci, atau ketika kita menggunakan tongkat. Ya, jadi salam hormat
Cara pelaksanaannya sekarang anak-anak sudah tahu. Yang terakhir adalah namanya adalah salam janji. Salam janji ini adalah salam yang dilakukan ketika ada seorang anggota pramuka yang sedang dilantik. Contoh, ketika anak-anak dilantik menjadi seorang siaga mula. Ketika siaga mula, ketika dilantik dibacakan apa? Dwi Satya. Jadi ketika ada temanmu yang sedang dilantik, ketika membaca Dwi Satya dipandu oleh kakak pembina, ya, yanda atau bunda, maka seorang siaga yang lain akan langsung memberikan penghormatan tanpa diberikan aba-aba. Contoh, Dwi Satya, langsung. Oke. Begitu juga ketika di penggalang, ketika dibacakan Trisatya, ketika ada pelantikan, Trisatya, langsung tanpa diberikan aba-aba. Ketika selesai menepati dasa dharma pramuka, langsung turun. Jadi salam janji ini adalah salam yang diberikan oleh seseorang ketika ada anggota gerakan pramuka yang sedang dilantik memberikan satya atau janji, baik itu adalah Dwi Satya maupun Trisatya. Oke, anak-anak, sekarang kita sudah tahu ya macam-macam salam dan bagaimana cara memberikan salam. Kita akan ulas kembali satu persatu. Di sini salam ada berapa? Ada 3, salam biasa, salam hormat, dan salam janji. Salam biasa bagaimana? Seperti ini, langsung salam pramuka. Salam hormat bagaimana? Diberikan kepada orang yang kedudukannya lebih tinggi atau sesuatu yang kedudukannya lebih tinggi. Contoh, kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak, tegak, gerak. Yang ketiga, salam janji. Salam ketika ada seseorang yang sedang dilantik dan membacakan satya atau janji. Oke, anak-anak sudah belajar mengenai salam. Sekarang sudah mantap, sudah tahu bagaimana cara memberikan salam yang benar ya, dan bagaimana cara melakukan salam yang benar. Cukup sekian ya, kita akan belajar salam. Besok kita akan belajar lagi mengenai materi-materi yang lain. Saat ini cukup, kita akan belajar. Besok ketemu lagi dengan Yanda Awan. Terima kasih anak-anak, kita jumpa lagi. Salam Pramuka.